sesuatu itu selesaikan secara hukum. Kalau memang kepada agama gitu. Ya, ya. Nah, aku sudah ada teman-teman semua nggih Gus nggih. Dalam kesempatan malam hari ini, Gus, saya coba untuk membuat tema memahami khurafat atau memahami tentang khurafat. Barangkali ada kesediaan dari hal pengetahuan dan ilmu panjenengan bisa diimplementasikan secara langsung di lab kita agar saudara-saudara kita termasuk saya secara pribadi bisa memahami dan mengerti apa sih makna dari khurafat dan apa sih yang jadi perbedaan dalam satu pengetahuan bidang ilmu agamanya. Monggo Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya teman-temanku semua ya, kalau kita mau memahami tentang khurafat itu, maka kita harus memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hal itu. Dimulai dari mukjizat, ya, kemudian karomah, kemudian khurafat. Nah, apa perbedaan di antara tiga istilah itu? Ya, kalau mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, ya kan? Itu perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya, dan itu terjadi kepada pribadi seorang nabi, yang tujuannya adalah untuk mengalahkan argumentasi orang-orang yang ingkar kepada risalah kenabian. Tuh, itu makna daripada mukjizat. Adapun karomah, karomah itu kan maknanya kan memuliakan, ya kan, kemuliaan atau memuliakan, atau bisa juga diartikan mengalahkan gitu loh, ya. Jadi karomah itu adalah sama definisinya, itu amrun khariqun lil ada, perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya yang terjadi kepada pribadi seorang wali gitu. Ya. Antara lain tujuannya adalah salah satu ciri-ciri gitu ya. Ya. Ada ciri-cirinya. Tujuannya ya? Untuk betul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Tuh. Nah, lalu bagaimana hubungan antara mukjizat dengan karomah gitu kan? Nah, berangkat dari isnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innal ulama waratsatul anbiya, bahwasanya sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, ya toh? Nah, yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulamanya ini apa? Ya, termasuk diantaranya adalah warisan mukjizat para nabi kepada para wali dalam bentuk karomah. Jadi karomah itu warisan mukjizat para nabi, gitu loh. Nah, dari situ kita bisa mengetahui yang dimaksud dengan ulama di sini apa. Ulama itu bukan hanya orang yang sekedar memahami ilmu agama, berdakwah atau pandai bicara, membawa hadis, membawa Quran, bukan. Tapi sesuai dengan pernyataan daripada Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Adabul Alimul Muta'allim yang dikutip oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, illam yakunil fuqaha al-amiluna bi'ilmihim waliyullah falaysa lillahi waliyun. Nah, kalau seumpamanya orang yang paham agama dan konsekuen menjalankan agamanya bukan walinya Allah, maka Allah tidak ada wali, gitu loh. Artinya di situ walinya Allah itu adalah dari kalangan para ulama, tapi para ulama belum tentu memiliki makom kewalian, gitu. Nah, itu yang ada suara motor di mute dulu. Nah, jadi walinya Allah itu pasti dari kalangan para ulama. Tapi para ulama belum tentu dia itu punya makom kewalian, gitu loh, ya. Nah, kemudian kita bicara nih tentang masalah karomah dengan mukjizat, ya. Tadi kita sepakat sesuai dengan pemahaman tadi al ulama waratsatul anbiya, bahwasanya karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya para nabi, ya. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah ini karomah atau ini khurafat, ya, itu kita lihat dulu karomah yang terjadi kepada pribadi seorang wali ini, ya, diwariskan dari mukjizatnya Nabi siapa?
Karena apa? Karena khurafat ini adalah cerita mitos yang tidak bisa dibuktikan secara rasional dan logika keilmuan, nggak bisa, ya, nggak punya sanad gitu loh, nggak punya bukti kebenaran terjadinya khurafat itu, gitu. Jadi beda khurafat ini. Umumnya itu sebagai seperti dongeng begitu ya? Iya, dongeng. Ya, Dongeng yang cenderung kurang memberikan hikmah dan manfaat. Ya. Dongeng yang cenderung hanya memperlihatkan kehebatan atau kemuliaan dirinya, gitu. Ya. Beda dengan mukjizat dan karomah, gitu. Nah, satu contoh misalkan. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nah, sekarang kita lihat karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan orang mati. Ini mewarisi mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Isa kan? Ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya tak? Nah, itu maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ketika dia menghidupkan orang mati ini hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya banyak. Karena apa? Karena ketika itu ada orang yang tidak percaya akan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sehingga dia mengatakan, apa hebatnya Muhammad dibandingkan dengan Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sementara Nabi Muhammad tidak ada satupun hikayat atau cerita yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah menghidupkan orang mati sebagai mukjizatnya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir berkata, jangan dulu bicara Nabi Muhammad, saya ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau seumpamanya saya sebagai umatnya bisa menghidupkan orang mati, apakah kamu mau beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, kata orang tersebut, kalau kamu bisa, saya akan beriman. Akhirnya Syekh Abdul Qadir itu bilang, kuburan siapa yang mayatnya harus saya hidupkan? Nah, singkat cerita, si orang itu memilih kuburan leluhurnya yang sudah meninggal 600 tahun. Ya. Nah, kemudian dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan izin Allah. Hiduplah dia, kemudian bersaksi. Nah, setelah bersaksi, akhirnya si orang tadi itu menepati janjinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berarti di situ karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati itu menguatkan syariatnya Nabi Muhammad. Menguatkan syariat. Ya kan? Ya, betul. Nah, betul. Dan karomah menghidupkan orang mati dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu mewarisi mukjizatnya siapa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya. Ya tak? Nah, tuh. Nah, kemudian kalau kita perbandingkan dengan khurafat-khurafat yang ada, misalkan ada orang ya kencingnya bau wangi. Ya. Ada orang kotorannya jadi emas. Ya. Pertanyaan saya, wanginya air kencing jadi emas, kotoran jadi emas, itu manfaat dan hikmahnya untuk umat apa? Lalu kalau itu dikatakan karomah bukan khurafat, Nabi siapa yang punya mukjizat kencingnya wangi, nya jadi emas? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada sanadnya kan? Iya. Nggak ditemukan dia mewarisi siapa? Iya, nggak ditemukan itu mewarisi siapa itu karomah itu. Ya kan? Lalu maksud dan tujuan dari karomah itu apa? Kan tidak ada. Menurunkan rantai dari emas, ya kan? Iya. Nggak ada. Nah, itulah khurafat, saudara-saudara. Itulah khurafat. Gitu. Nah, apalagi begini, saudara-saudara ya. Apalagi ada seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya dia bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Ya. Ya kan? Padahal mi'raj itu adalah mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain tidak pernah diberikan kemuliaan mukjizat mi'raj. Bahkan Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah saja ditolak sama Allah. Hanya Nabi Muhammad saja. Berarti itu adalah khususiyahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun itu khususiyah,
Nabi Muhammad SAW itu mi'raj ke langit seumur hidup cuma sekali loh. Seumur hidup cuma sekali. Seumur hidup cuma sekali. Iya. Seumur hidup cuma sekali. Berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijabin. Nah, sementara kemudian ada orang yang mengaku wali bisa mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali sehari semalam mondar-mandir Sidratil Muntaha. Iya. Itu mewarisi karomahnya karomah itu, kalau mau dikatakan karomah ya. Karomah itu mewarisi Nabi siapa? Ya, Kan ya, ya. itu namanya mengalahkan Nabi Muhammad, kan tidak mungkin. Betul. Tidak logis. Ya. Lalu Nabi Muhammad mi'raj ke langit itu fadilahnya, manfaatnya banyak. Gitu loh. Ya kan, Ya. diantaranya sholat 5 waktu. Nah, lalu kalau ini 70 kali mi'raj ke langit sehari semalam, itu manfaatnya apa? Kan begitu. Ya. Manfaatnya jalan-jalan tuh. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Ini berkumpul. Gus, Baik, silakan. dengan 49 mata memandang teman-teman di bawah. Ya tadi kan itu sempat saya itu masuk ke roomnya Adam karena saya terpancing dengan bahasa-bahasa kotornya yang in the gang imat apa segala macam, sampai ada bahasa fremeng apa namanya yang geng-gengnya imat ini berasumsi antek-antek. Haikal, assalamualaikum host Saya dan itu lain sedikit semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agak kesal gitu kan, maka naik di situ. Ya, Di situ tidak ada perbincangan ilmiah yang ada dengan kita sampai langsung dia buka kitab, suruh baca kitab. Ya ngapain juga saya baca kitab di situ kan, seperti nggak perlu. Iya, nggak perlu dilayani. apa ya. Jadi kawan-kawan, kita lihat saja yang kami di sini yang memang ada di kubu Kiai Imat. Apakah di komal-komal kita itu ada yang seperti mereka gitu? Caci maki yang seperti yang dituduhkan oleh mereka itu apakah ada di forum-forum kita gitu loh. Iya, iya. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan lah yang menonton di sana, yang menonton di sini bisa menilai dengan sendirilah seperti Ya. itu. Ya mudah-mudahan saja. Saya kan itu Adam itu saya masuknya itu sebenarnya tidak mau berdebat, cuman saya sebenarnya itu masuk dia itu mengambil nama Gus, jadi putranya Kiai kan. Tapi Ya. bahasanya itu kotor dan tidak jelas, tak karuan. Ya nggak tahu apakah mencari popularitas atau mencari koin, nggak tahu. Iya. Silakan, tapi kan kasihan punya gelar Gus tapi bahasanya seperti itu. Betul. Kita Malah saya yang katanya pernah ngaku Sayyid katanya. Acap ini dulu ada saya buktinya. Ini ujuk-ujuk ini ngaku Sayyid Syarif katanya. Astagfirullahaladzim. Kita sapa dulu saudara kita, Bang Ya, Sri ya, ya. Widoyo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas sudah bergabung di Komal kita dalam diskusi ngobrol ringan tentunya, tanpa harus memframing ya dengan kelompok-kelompok yang kurang berkenan. Kita lebih kepada memahami khurafat didasari dengan pengetahuan tentunya. Kebetulan di sini ada Gus Hasan yang bisa memberikan suatu jawaban ketika ada suatu pertanyaan dari teman-teman semua. Ngoten. Kinten Kang Mas. Siap ya Allah. Ya, ikut belajar gitu bang. Nggih, laras kita sama-sama belajar. Dari sini kita berangkat untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan agar senantiasa kita semua dapat pemahaman ilmu baru,
pencerahan yang Amin. tentunya untuk kita dan keluarga kita. Kan nggih, ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ya, kalau ada Saiful mau naikin nggak Waalaikumsalam itu? warahmatullahi Saiful Aziz. wabarakatuh. host, Semoga tapi rekan-rekan begini host. sehat-sehat selalu ya. Kalau Oke, siap Kang Mas. Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Kalau Pripun? disebutkan namanya Sri Widodo, Pak Rancap, Pak Satria, Nggih. Malik Hasan, itu semoga Ya. berkah Allah. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah tuh namanya. Ya lanjutkan ngobrolannya. Oke, Nanti bagian nanti saya kalau juga. teman-teman ada suatu hal yang ingin dipertanyakan tentang hal apa saja, monggo nanti silahkan untuk bertanya. Mudah-mudahan Gus Hasan bisa menjawab dengan baik. Matur suwun. Tapi memang ini host. Ya. Sebelum Bang Godzilla, sebentar Ge. Siap. Jadi Oke. begini, pemain-pemain TikTok itu Iya. melihat tadi saya di roomnya siapa Adam itu dengan caci makian yang bahasa-bahasa kotor itu malah penonton itu banyak Iya. sampai di atas 200 ke atas gitu kan, jadi gimana ya? Kalau yang seperti kita yang lembut-lembut kayak gini nih kayaknya Matikan mute. kurang Untuk membuat di mereka mute-nya mana tertarik ini kayaknya. tombolnya. Jadi ngobrol sama bini. Sebenarnya begini, Kang Mas. Semakin banyak yang menyimak, sesungguhnya mereka sedang mengamati, menilai, meneliti, mencermati, dan mewaspadai dari setiap kata apa yang mereka sampaikan. Ngoten. Siap. Leres nggih Kang Mas nggih? Gila Siap. Karena mohon maaf, di luar sana itu ya ketika menyimak dari apa yang kita sampaikan dalam suatu pemaparan ilmu tentang nasab maupun khurafat atau hal lain saja, semakin banyak yang mengikuti atau yang menyimak itu semakin semakin banyak yang memantau, karena di luar sana itu bukan orang-orang biasa. Ngoten. Betul. Bisa jadi yang menyimak sekian banyak itu dari golongan tertentu yang memang ideologi Pancasilanya luar biasa. Bisa jadi orang yang menyimak itu adalah orang-orang yang menjaga benteng Pancasila kita. Nah, ketika kita menyampaikan kata-kata yang memang sifatnya tidak mendidik, lebih kepada framing dan menjustis seseorang, begitu rasis, maka itu menjadi catatan penting tanpa kita ketahui. Ketika ada suatu masalah tinggal ciduk. Ternyata begini, host. Nggih. Banyak dari golongan-golongan mereka itu yang merasa mereka itu pintar dan alim, ahli kitab, sehingga tertipu daya dengan kepintaran. Terima kasih. Kenapa? Karena langsung menjustis orang itu dikala seakan-akan disuruh baca kitab atau yang lain itu tidak bisa. Langsung dia menjustis orang itu bodoh, orang itu tidak bermutu. Padahal manusia itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Secara pengetahuan masing-masing. Kalau memang harus membuktikan kitab seperti Gus Hasan, diminta berdebat kitab monggo, tapi berdebat nasab secara logika bisa, tapi secara referensi kitab juga bisa, kan seperti itu. Ada yang bisa menggunakan kitab, ada cuman hanya bisa memberikan secara logika. Semuanya dipukul rata dengan menurut dia itu harus bisa baca kitab, itu alim, belum tentu. Maka banyak orang itu tertipu daya dengan kepintarannya sendiri. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sopor. Coba aku sing kaya Adam, langsung rungkat rume. Beda. Gitu loh. Kalau kita dilarang caci maki, tapi mereka akan caci maki. Host, turunkan itu host. Turunkan host, perusuh itu host, turunkan host. Waduh. Gitu Kang Rancap. Seperti kita. Saya buktikan. Itu hasil loh wis ngalami.
Saya itu baru belum 5 menit on cam sudah ada peringatan ke hostnya. Tanya itu hostnya Karomah saya. Kata. Iya, memang jadi betul. kalau mereka itu memang nggak apa-apa, maksudnya kita memang dilarang memang karena memang sebenarnya kita dilindungi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun sekejap kita lah membalas nggak apa-apa. Tapi kalau mereka benar katanya hostnya tadi, ya yang di bawah itu banyak orang cerdas gitu loh, memperhatikan kita. Yang tidak kita ketahui latar belakang orang-orang yang melihat itu gitu loh. Makanya kalau kita ini sebenarnya kalau saya satu misalkan di room mengganggu room terima kasih saudaraku. Baru saya ngegas misalnya gini kan, ini kan edukasi misalkan menerangkan bedanya kurafat dan karomah misalkan, terus ada mukibin atau pahlawi naik coba mengisru, baru saya ajar. Tapi ya saya lihat roomnya ini kuat apa enggak. Ya roomnya yang rungkat. Kalau aku itu rungkat balik bikin lagi beres kalau saya nggak. Ini tukang sapu. Baru dengar suaranya. Birungkat. Jadi gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.